wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, saya Safira Maharani dengan NIM 2120201198 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat sejarah di Kota Palembang, yakni Masjid Sultan Mahmud Badarudin atau lebih dikenal di kalangan masyarakat yakni Masjid Agung Palembang. Untuk itu saya akan bercerita tentang masjid tersebut. Masjid Kebanggaan Masyarakat Kota Palembang, Masjid Agung berdiri kokoh tepat di pertemuan antara Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat Kota Palembang. Masjid ini disebut juga Masjid Sultan Mahmud Badarudin, yang dikenal pula sebutan Jaya Wikramo, merupakan salah satu masjid tertua di Kota Palembang. Masjid Agung Palembang ini merupakan bagian peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Peletak batu pertama masjid ini pada 1 Jumadil Akhir 1738 dan peresmian pada Senin 28 Jumadil Awal 1151 Masehi atau 26 Mei 1748 didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramo. Saat itu Masjid Agung berada di utara Istana Kesultanan Palembang dan hingga sekarang berada di belakang Benteng Kota Besar atau BKB yang berdekatan dengan aliran Sungai Musi. Akibat perperangan besar yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut pada 1819 dan 1821 dilakukan pemugaran. Perbaikan masjid dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Lahan yang dijadikan areal kawasan masjid merupakan wakaf dari Said Umar bin Muhammad Assegaf Al-Toha dan Said Ahmad bin Sheikh Syahab, dan nama Masjid Sultan diubah menjadi Masjid Agung. Pada kurun tahun 1966 sampai dengan 1969 dibangun lantai 2. Luas masjid 5.520 meter persegi dengan daya tampung 7.750 jemaah, kemudian direnovasi kembali menjadi 15.000 jemaah. Setelah direnovasi, Masjid Agung Palembang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada 16 Juni 2003 dan bulan berikutnya dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2003 yang menetapkan status Masjid Agung Palembang sebagai masjid nasional dan sebagai warisan budaya masa lalu. Masjid Agung dipengaruhi oleh 3 arsitektur yakni Palembang, Cina, dan Eropa. Bentuk arsitektur Eropa terlihat dari pintu masuk di gedung baru masjid yang besar dan tinggi, sedangkan arsitektur Cina dilihat dari masjid utama yang atapnya seperti kelenteng. Arsitektur Indonesia khususnya Palembang terlihat pada ukiran khas Palembang dan terlihat pula bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya 5 yang disebut mustaka. Adanya 3 unsur arsitektur tersebut menjadikan performa Masjid Agung Palembang unik dan berbeda dari masjid-masjid lainnya. Akulturasi ketiga budaya tersebut telah memperkaya seni budaya Islam. Nilai sejarah Masjid Agung berkaitan dengan nilai sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adanya aktivitas religius meliputi pengajian, ibadah sholat, membaca dan memahami Al-Quran. Peran ini merupakan nilai ibadah, nilai disiplin, dan keteladanan. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Peran ini diimplementasikan dalam bentuk seperti sosial, menyambung ukhuwat umat, membina dan mengembangkan masyarakat. Yang dapat saya sampaikan, maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.